paling sangat yang harus kita perhatikan bersama, apabila ada perkara tindak pidana umum, contoh yang paling sederhana, perkara pencurian atau perkara penganiayaan. Pencurian itu pasalnya 362, kalau penganiayaan suatu misal dilakukan oleh seorang saja itu 351. Kalau dilakukan secara berkelompok itu 170. Nah, kalau di sana tentunya penyidik yang paling terdepan adalah penyidik dari kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil lainnya. Penyidik alurnya adalah sesuai dengan undang-undang. Apabila melakukan penyidikan dalam waktu maksimal 1 minggu harus mengirimkan surat perintah dimulai penyidikan. Nah, teman-teman, apa sih SPDP itu? Surat perintah dimulai penyidikan. Itu dikirim kepada kejaksaan paling lambat 1 minggu setelah penyidik melakukan penyidikan. Nah, setelah 1 minggu, dalam waktu kurang lebih kurun waktu antara 14 hari sampai 1 bulan, penyidik wajib mengirimkan berkas perkara ke kejaksaan. Berkas perkara itulah di situ kejaksaan akan menentukan namanya jaksa peneliti dari jaksa penuntut umum untuk meneliti berkas itu. Apakah sudah memiliki syarat formil atau memenuhi syarat material. Contoh, kalau pasalnya itu kasusnya tidak pidana pencurian yang dicuri suatu misal ayam. Kalau pasal 362 itu unsurnya kan barang siapa mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Gitu. Yang dapat merugikan pihak lain. Jadi barang siapa itu siapa yang nyuri, mengambil barang milik orang lain, yang diambil itu apa? Suatu misal ayam, milik orang lain itu miliknya siapa? Suatu misal miliknya si A. Dan secara melawan hukum itu bagaimana? Contoh, mereka sebelum mengambil, mereka merusak kandang ayamnya. Kan itu yang melawan hukum. Setelah itu ayamnya diambil. Yang dapat merugikan pihak lain siapa yang punya ayam itu? Ini unsur harus dipenuhi. Kalau itu menurut jasa sudah dipenuhi, baik unsur formil maupun material, formil suatu misal tersangkanya ini anak-anak atau sudah dewasa, tersangkanya ini residivis atau bukan, tersangkanya ini suatu misal orangnya sehat atau tidak. Kalau memang orangnya tidak sehat, sakit jiwa, ya tentunya di sini fungsi dari penuntut umum adalah memberikan petunjuk supaya harus ada pemeriksaan dari dokter ahli jiwa. Karena kalau orang sakit jiwa nggak bisa dihukum. Nah, itulah syarat formil dan material. Tapi kalau sudah lengkap, tentunya di sini kejaksaan atau jaksa akan mengeluarkan namanya P21. Tapi kalau belum lengkap, jaksa akan mengeluarkan namanya P18, P19. Berkas dikembalikan. Karena unsur belum terpenuhi, syarat formil material juga belum terpenuhi. Ini contoh yang paling sederhana. Apabila sudah lengkap, selanjutnya penyidik, misal dari kepolisian, dari Polres atau Polda, apabila sudah lengkap, penyidik akan segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, jaksa di kejaksaan. Nah, setelah diserahkan ke kejaksaan, di sini tugas jaksa adalah yang pertama, membuat surat dakwaan atau catatan jaksa penuntut umum. Setelah itu jaksa melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Apabila perkara itu mudah pembuktiannya, di sana biasanya dilimpahkan secara acara pemeriksaan singkat untuk mendapat kepastian itu. Mudah pembuktiannya, mungkin sidangnya sekali selesai. Tapi kalau ini pembuktiannya ini butuh proses dan butuh saksi yang banyak, biasanya dilimpahkan dengan acara pemeriksaan biasa. Karena kalau acara pemeriksaan biasa itu biasanya sidangnya itu sampai 4 kali atau 5 kali. Nah, setelah itu jaksa untuk melakukan persidangan. Dari sidang itulah ada beberapa hal yang dilalui oleh jaksa. Intinya adalah membuktikan terhadap surat dakwaannya. Itu menghadirkan alat bukti. Alat bukti itu sebagaimana pasal 184 KUHP, itu ada keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk. Antara lain itu ada 5 alat bukti yang diajukan oleh jaksa. Nah, setelah diajukan, tentunya di sini jaksa untuk selanjutnya adalah untuk melakukan penuntutan. Menuntut kepada majelis hakim supaya terdakwa ini dihukum dan dinyatakan bersalah melanggar suatu misal tindak pidana pencurian 362. Dituntut suatu misal 2 tahun penjara. Nah, suatu misal dalam tuntutan itu oleh hakim dikabulkan, ya tentunya kami akan menerima.
Tapi kalau ternyata hakim tuntutannya 2 tahun, pembuktiannya ternyata juga beda, dituntut 2 tahun, diputus 5 bulan, biasanya jaksa melakukan banding. Karena antara tuntutan dengan putusan kurang dari separuh. Ini sudah rumus di jaksa. Nah, itulah di peradilan pidana ada banding. Kalau banding ternyata dikabulkan, kita terima. Kalau banding ternyata masih putusan banding itu pengadilan tinggi menguatkan, tetap diputus suatu misal dituntut 2 tahun, diputus 5 bulan, kami akan melakukan upaya hukum namanya kasasi ke Mahkamah Agung. Kalau kita sudah kasasi suatu misal, kami itu diterima kasasinya, putusan menjadi 2 tahun, kita akan menerima. Tapi apabila di kasasi kami ditolak, tentunya kami akan mempertimbangkan apakah kami akan melakukan peninjauan kembali atau tidak. Inilah yang dikatakan sebagai bentuk upaya hukum dan fungsi kewenangan daripada kejaksaan. Dan apabila ternyata itu diterima, tentunya sebagaimana ketentuan undang-undang, kami akan melakukan eksekusi terhadap terdakwa menjadi terpidana. Ini prosesnya kalau perkara pidana umum. Namun juga di kejaksaan ada proses yang menyangkut perkara tindak pidana khusus. Contoh yang paling lagi viral adalah tindak pidana korupsi. Kalau tindak pidana korupsi di sini, kejaksaan fungsinya juga memiliki kewenangan sebagai jaksa penyidik. Ini berawal dari informasi laporan dari masyarakat aduan, baik dari masyarakat umum maupun masyarakat yang lainnya. Setiap aduan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi masuk kejaksaan, yang pertama adalah dilakukan penelaahan. Apakah informasi ini memenuhi unsur harus kita lakukan penyelidikan dan penyidikan atau tidak. Kalau tidak, ternyata alat buktinya belum kuat, kita kembalikan, pelapor kita tanya alat buktinya supaya dilengkapi. Kalau ternyata sudah dilengkapi, kita lakukan full data, full paket, penyelidikan dulu. Setelah itu, kalau penyelidikan ternyata di situ ada peristiwa pidana, baru kita lakukan penyidikan. Jadi penyelidikan itu melihat apakah kasus ini ada dugaan tindak pidana atau tidak. Apakah ini perdata, apakah ini administrasi. Disinilah filternya di penyelidikan. Kalau ternyata ini setelah kita analisis dari laporan itu adalah tindak pidana, bukan tindak pidana, suatu misal administrasi atau perdata, biasanya kami serahkan ke instansi terkait. Contoh, kalau yang dilaporkan itu pihak pemerintah daerah, ya tentunya kita serahkan kalau administrasi ke inspektorat. Kalau ini mengandung masalah perdata, bukan pidana, kita mintakan untuk dimediasi, untuk dikembalikan ke uang negara itu. Tapi kalau ini menyangkut pidana, tentunya kita tingkatkan ke tahap penyidikan. Jadi kalau teman-teman mendengar, wah ini kejaksaan melakukan penyidikan. Kalau sudah penyidikan berarti kejaksaan sudah meyakini ini ada peristiwa pidana. Tinggal kejaksaan akan menentukan, mencari siapa pelaku. Jadi penyidikan ini adalah tindakan daripada penyidik untuk membuat peristiwa menjadi terang, untuk mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangkanya. Dan itu. Setelah penyidikan, tentunya dalam waktu maksimal 1 bulan, jaksa penyidik akan menetapkan tersangka dan menyita alat bukti yang berhubungan dengan peristiwa pidana itu. Kalau itu ternyata sudah muncul bahwa ini ada tersangka, tentunya kejaksaan mengambil langkah-langkah hukum untuk segera dijadikan berkas dan dikirim lagi ke jaksa penuntut umum untuk diteliti apakah berkasnya ini sudah memenuhi syarat formil dan material. Kalau sudah memenuhi, tentunya jaksa peneliti itu akan menetapkan yang namanya P21. Kalau berkas sudah lengkap, sudah siap dibawa ke pengadilan. Kalau sudah P21, tentunya tindak lanjutnya sama, harus dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk di tahap 2-kan dan setelah itu dilimpahkan ke persidangan untuk dalam proses persidangan. Nah, di persidangan itulah tentunya tugas dari jaksa penuntut umum adalah membuktikan terhadap peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Kalau itu didakwaan dalam putusannya ternyata hakim sesuai, tentunya jaksa akan menerima. Ternyata kalau tidak sesuai, tentunya di sana ada yang namanya upaya hukum, baik banding, kasasi, dan gerasi. Ini secara umum tentang penanganan perkara khusus, baik tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian